Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua podcast Mas Anema. Perkenalkan, saya Naisila dan saya Aira. Kami dari kelas multimedia. Selamat datang di podcast Mas Anema tercinta. Ruang seru tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita kedatangan narasumber istimewa. Siapa itu, Nay? Yaitu Bapak Rafiq Burhanuddin, SAG. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Beliau akan berbagi tentang dunia kurikulum, tantangan belajar, dan tips agar tetap semangat di madrasah. Selamat datang di podcast kami, Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kalian? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke pertanyaan serius, boleh dong Bapak sapa-sapa teman-temannya di rumah. Oke, halo semuanya podcast Mas Anema. Semoga kalian sehat-sehat. Ya. Pak Rafiq, teman-teman kan banyak yang mendengar kata kurikulum, tapi teman-teman tuh belum paham apa itu kata kurikulum. Tolong dijelaskan secara singkat dan sederhana, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kurikulum itu adalah seperangkat pedoman, seperangkat rencana yang berisi tentang materinya, panduannya yang nanti akan dilaksanakan untuk menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang ada di lembaga tersebut. Jadi kurikulum itu marwahnya suatu lembaga pendidikan. Jadi kalau di sini berarti marwahnya atau rohnya dari madrasah yang ada di sini, saya kira. Wah, ternyata kurikulum itu bukan hanya tentang mata pelajaran saja ya, tapi juga tentang arah pembelajaran kita juga. Lalu perbedaan kurikulum berbasis cinta dan kurikulum sebelumnya apa, Pak? Ya, jadi kurikulum berbasis cinta itu bukan berarti menggantikan kurikulum merdeka yang sebelumnya. Intinya seperti itu ya. Intinya bahwa kurikulum berbasis cinta itu pendekatannya adalah pendekatan yang penuh kasih dan sayang. Lah, kalau ketika kurikulum merdeka adalah pendekatan yang sifatnya karakter. Selama ini bahwa fokus ketika kita melaksanakan kurikulum, kalau ada nilai-nilai paling nilai akademik ya, nilai dalam bentuk angka. Tapi sekarang bagaimana nilai angka, nilai akademik juga harus ada, tetapi dibarengan dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya penuh kasih sayang, penuh cinta kepada orang lain dan sebagainya, apa yang tadi saya sampaikan. Kalau begitu, apa tantangan yang biasanya dihadapi siswa dalam penerapan kurikulum berbasis cinta di dalam pembelajaran, Pak? Ya, tantangan atau hambatan kurikulum berbasis cinta dalam proses pembelajaran, karena ini kurikulum baru, pendekatan baru. Yang pertama mindset, pola pikirnya, jadi masih pola pikir yang lama. Kalau pola pikir yang lama bahwa kurikulum ini fokusnya kepada nilai-nilai yang sifatnya kognitif, nilai-nilai akademiknya. Tetapi sekarang bahwa di kurikulum berbasis cinta adalah pendekatannya humanisme, pendekatannya yang kasih dan sayang, sesama teman harus saling menghormati, saling menghargai. Jadi mindsetnya yang perlu dirubah atau pola pikirnya. Kemudian nanti adalah latar belakang masing-masing siswa, masing-masing peserta didik seperti itu. Mungkin karena dari latar belakang asal daerahnya, mungkin sukunya dan sebagainya. Kemudian waktu itu juga menjadi hambatan, tantangan seperti ini. Kemudian adalah penerapan ataupun dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih tadi sudah sampaikan pola pikir yang lama akan merubah, membalikan kayak telapak tangan itu agak susah. Nah, seperti itu adalah tantangan hambatannya. Tapi kami doakan, minta doanya kepada Bapak Nisa, mudah-mudahan kurikulum berbasis cinta yang sudah di-launching oleh Kementerian Agama Pusat kita bisa melaksanakan dengan sepenuh hati, karena ini kurikulum yang lumayan bagus sekali. Mari kita sama-sama kita terapkan yang ada di madrasah kita. Berdasarkan tantangan-tantangan yang Bapak sampaikan tadi, adakah tips untuk kami supaya kami semangat belajar dan mengukir prestasi? Oke, jadi tips kalian untuk selalu semangat meraih prestasi dalam belajar, tentunya yang pertama fokus belajar. Ya, fokus belajar. Kemudian lanjutkan dengan rajin belajar. Kemudian bagi waktu kalian.
antara mungkin kalian ikut organisasi, kegiatan-kegiatan lainnya, silakan waktu yang kalian lakukan bagi-bagi waktu. Kemudian terakhir adalah yang paling penting adalah berdoa. Doa kalian setiap sholat, setiap waktu kalian harus lakukan ya, karena ini adalah apapun yang kalian kerjakan, dimanapun kalian lakukan, itu jangan lupa berdoa. Insya Allah tips itu akan menjadikan kalian untuk sukses dan meraih prestasi yang gemilang. Madrasah kita kan mempunyai segudang prestasi. Iya. Nah, dari sekian banyaknya prestasi tersebut, manakah yang menurut Bapak yang paling berkesan? Iya, memang madrasah kita adalah madrasah yang punya segudang prestasi. Ya, kalau kami sendiri, kalau yang menjadikan kami bangga dengan anak kita ketika anak-anak itu mengikuti kegiatan perlombaan, mengikuti olimpiade, dari proses sampai akhirnya mendapatkan kejuaraan. Dan yang paling penting bahwa ketika mendapatkan kejuaraan itu akan melahirkan, contohnya kelas-kelas olahraga, voli ataupun futsal. Ini akan menjadikan yang juara menjadikan tumbuh menjadi atlet-atlet tingkat provinsi atau nasional. Itu yang sangat berkesan bagi kami. Nah, seperti itu. Jadi dari proses sampai akhir sehingga nanti melanjutkan ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi, dari atlet ke atlet tingkat mungkin provinsi atau mungkin nasional. Seperti kemarin ketika ada siswa kita yang kelas voli ataupun kelas futsal, mereka meraih prestasi dan sekarang menjadi atlet baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Pertanyaan terakhir, Pak, apa pesan dan harapan Bapak untuk siswa-siswi MTSN 5 Magetan supaya berprestasi? Ya, terima kasih. Para siswa MTSN 5 Magetan, jadilah pelajar yang rajin, yang giat, yang tekun, yang fokus dalam belajar. Ya, jangan lupa berdoa, jangan lupa patuh kepada orang tua, guru, sehingga nanti kalian menjadi anak yang betul-betul cerdas, anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua, tentunya jadi anak yang soleh dan soleha, sukses dunia maupun sukses akhirat. Amin. Terima kasih banyak ya Bapak atas waktu dan inspirasinya. Semoga bincang-bincangan hari ini bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya kurikulum. Amin. Untuk teman-teman, semangat terus untuk belajar ya. Saya Naisila, saya Aira, dan narasumber kita pamit undur diri ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum